wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Saya Marisa Nuraida dengan NPM 9269. Saya Deka Safira, NPM 9248. Saya Gita Siburian dengan NPM 02119249. Saya Muhammad Rafi Rizkilah, NPM 02119275. Maksud dan tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Studi kasus yang kami angkat yaitu mengenai pelanggaran hukum etika bisnis yang dilakukan oleh PT PLN. PT PLN sebagai BUMN yang memonopoli sumber daya energi listrik di Indonesia sudah seharusnya menjalankan kegiatan bisnisnya dengan mendasarkan segala tindakan dan perbuatannya sesuai dengan etika bisnis. Etika bisnis menjadi sangat penting karena etika menjadi tolak ukur baik atau buruknya tindakan atau keputusan yang diambil oleh sebuah perusahaan. Sebagai satu-satunya penyedia listrik di NKRI, sudah sepatutnya PT PLN dapat memberikan akses energi yang merata kepada seluruh masyarakat, memberikan akses tersebut dengan harga yang sepadan, serta bertanggung jawab pada negara dan masyarakat. Namun, ternyata terdapat beberapa tindakan PT PLN yang melanggar prinsip etika bisnis. Di antaranya yaitu Prinsip pertama yang dilanggar oleh PT PLN adalah prinsip kejujuran. Hal tersebut dapat kita lihat melalui tindakan korupsi PT PLN yang terjadi pada setiap kepemimpinan direktur utamanya. Tindakan korupsi tersebut diantaranya dilakukan oleh direktur utama PT PLN periode 2001 sampai 2008, Dodi Widiono yang terbukti bersalah atas kasus korupsi proyek outsourcing customer information system atau rencana induk sistem informasi di PLN Distribusi Jakarta Raya Tangerang tahun 2004 sampai 2007. Lalu Direktur Utama PT PLN periode 2011 sampai 2014 Nur Pamuji atas korupsi pengadaan barang yang dilakukan PT PLN untuk BBM jenis high speed biasa. Kemudian Direktur Utama PT PLN periode 2014 sampai 2019 Sofian Basir yang terjerat kasus suap dalam proyek pembangunan PLTU Riau. Tidak hanya merugikan keuangan negara, PT PLN juga merampas kepercayaan publik terhadap kinerjanya. Selain tindakan korupsi, pada Oktober 2021 lalu, ekonom senior Rizal Ramli menyatakan bahwa PT PLN telah terbukti menaikkan harga listrik secara diam-diam tanpa adanya informasi atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat. Hal tersebut kemudian membuat masyarakat mau tak mau harus membayar biaya token yang lebih mahal dari biasanya kepada perusahaan tanpa adanya pemberitahuan secara gamblang pada publik. Tentu saja melalui tindakan tersebut, PT PLN telah melanggar prinsip kejujuran karena tidak transparan dengan publik terhadap kenaikan harga tarif listrik. Prinsip berikutnya yang dilanggar oleh PT PLN adalah prinsip keadilan. Sebagai BUMN yang memonopoli sumber daya energi listrik di Indonesia, sudah menjadi kewajiban bagi PT PLN untuk memberikan akses listrik yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun, nyatanya di tahun 2020 masih terdapat 433 desa di Indonesia yang belum dialiri oleh aliran listrik. Selanjutnya, prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui sikap dan bertanggung jawab yang merugikan buruh outsourcing. Buruh outsourcing yang dipekerjakan PT PLN untuk beberapa proyek tidak menerima pembayaran upah akibat pekerjaan yang substantif. Kesimpulannya, menurut pendapat kami, untuk menangani masalah korupsi tersebut, pemerintah dapat memberikan efek jerak berkepanjangan bagi para pelaku korupsi serta lebih selektif dalam menyaring dan merekrut sumber daya manusia yang bekerja di top level manajemen PT PLN. Lalu, untuk menangani isu kenaikan tarif listrik, PT PLN dapat lebih terbuka oleh masyarakat apabila terjadi kenaikan tarif listrik. Kemudian, untuk memberikan akses listrik di seluruh wilayah pelosok di Indonesia, PT PLN dapat terus mengerjakan upaya pengembangan sumber daya energi terbarukan atau EBT agar tidak bergantung pada energi tidak terbarukan. Terakhir, KPPU sebagai sebuah lembaga yang mengawasi kinerja PT PLN juga dapat mengawasi secara lebih ketat mengenai kontrak kerja PT PLN dengan penyediaan tenaga kerja outsourcing. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.